Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azahra Hirnisa dengan NIM 4612101115 dengan prodi psikolog. Gimana nih teman-teman, kabarnya pada sehat kan? Nah, kali ini saya akan membahas tentang fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Kita mulai dengan latar belakangnya ya teman-teman. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, bahasa merupakan suatu sistem simbol bunyi yang sewenang-wenang digunakan oleh suatu komunitas untuk kerjasama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Setiap suku atau bangsa tentu akan memiliki bahasa yang beragam, bukan? Sementara itu, bahasa gaul lebih mengarah kepada bahasa yang hanya dimengerti untuk beberapa orang saja. Akhir-akhir ini bahasa gaul juga menjadi bahasa sehari-hari banyak orang Indonesia loh, baik itu dari kalangan anak kecil, remaja, hingga orang dewasa loh teman-teman. Bener bukan? Kita lanjut. Di sini ada 4 poin pembahasan masalah. Yang pertama itu ada pengertian bahasa yang baik dan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua ini ada keadaan perkembangan bahasa Indonesia saat ini. Yang ketiga ada pengaruh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Dan yang poin keempat ini ada pengaruh media dalam perkembangan bahasa gaul yang pesat. Kita ke poin yang pertama ya teman-teman. Di sini kan ada pengertian bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berbahasa Indonesia dengan baik dan benar dapat diartikan pemakaian ragam bahasa yang serasi dengan sasarannya. Dan di samping itu, mengikuti kaidah bahasa yang betul. Berbahasa Indonesia dengan baik dan benar mempunyai beberapa konsekuensi yang logis terkait dengan pemakaiannya sesuai situasi dan kondisi. Pada kondisi tertentu, yaitu pada situasi formal, penggunaan bahasa Indonesia yang benar menjadi prioritas utama. Terus kita ke poin yang kedua ya teman-teman. Di sini ada keadaan perkembangan bahasa Indonesia saat ini. Menurut Edward Sapir menyatakan bahwa bahasa dan budaya sangat berhubungan dan keduanya sulit untuk dipisahkan. Hubungan inilah yang menurut Worf sebagai hubungan yang deterministik antara bahasa dan budaya. Bahasa Indonesia umumnya bahasa lain mengalami perkembangan terus-menerus. Bukan begitu teman-teman? Jadi dari zaman ke zaman pasti bahasa kita ada yang beda meskipun formal ya teman-teman. Perkembangan tersebut tidak dapat dielakkan mengingat bahasa dapat dilihat dari dua muka, sebagai sistem tertutup dan sekaligus sebagai sistem terbuka. Lanjut kita ke poin ketiga, yaitu pengaruh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Ya, menurut Mulyana tahun 2008, bahasa gaul adalah sejumlah kata atau istilah yang mempunyai arti yang khusus, unik, menyimpang, atau bahkan bertentangan dengan arti yang lazim ketika digunakan oleh orang-orang dari subkultur tertentu. Jadi di sini saya punya contoh kata yang biasa digunakan oleh anak-anak zaman sekarang ya teman-teman. Jadi agak menyimpang tapi masih masuk gitu, yang kita bahas tuh apa gitu sama anak-anak zaman muda gitu. Ini di sini ada kata ayah, nih teman-teman. Kata ayah itu bahasa gaulnya itu yaitu bokap. Kayak contohnya, ayah saya lagi kerja, bokap saya lagi kerja gitu. Terus di sini ada cantik. Cantik tuh biasanya bahasanya kece. Aduh, gue kece banget nih gitu. Terus ada kamu kan kalau bahasa gaulnya kan lo, lu gitu. Tapi dengan penggunaan ejaan yang beda ya teman-teman. Dan di sini juga ada bahasa yang formalnya aku, dan bahasa zaman sekarangnya itu gue, gua gitu, dengan tulisan yang berbeda, abjadnya juga berbeda-beda ya teman-teman. Di sini ada dibagi lagi menjadi tiga bagian. Jadi eksistensi bahasa Indonesia terancam terpinggirkan oleh bahasa gaul. Aktivitas berbahasa sangat erat kaitannya dengan budaya sebuah generasi. Ya, terus yang kedua ini ada menurunnya derajat bahasa Indonesia. Semenjak ada bahasa pergaulan ini, memang bahasa Indonesia agak sedikit menurun, karena orang-orang lebih banyak tahu
bahasa gaul daripada bahasa formal yang biasa digunakan oleh orang-orang zaman terdahulu ya teman-teman. Terus di sini ada poin yang ketiga, menyebabkan punahnya bahasa Indonesia. Ya, kalau misalkan untuk dibilang penyebab punahnya bisa jadi karena sekarang juga anak-anak zaman sekarang tuh menurut saya lebih banyak ya taunya bahasa gaul gitu daripada bahasa-bahasa formal yang harusnya digunakan di saat dia sedang ada di situasi tertentu sih memang untuk bahasa-bahasa formalnya. Terus lanjut, di sini ada poin ketiga, pengaruh media dalam perkembangan bahasa gaul yang tepat. Dampak positif yang digunakannya bahasa gaul adalah remaja menjadi lebih kreatif, benar. Terlepas dari mengganggu atau tidaknya bahasa gaul ini, tidak ada salahnya kita menikmati tiap 12 perubahan atau inovasi bahasa yang muncul, asalkan dipakai pada situasi yang tepat, media yang tepat, dan komunikan yang tepat juga. Di sini juga ada dibagi dua media, yaitu media elektronik dan media cetak. Di sini tuh kalau media cetak yang menggunakan istilah bahasa gaul dalam film-film, khususnya film remaja dan iklan. Misal dari adegan percakapan di televisi, terus juga media cetak. Biasanya kalau media cetak itu bahasanya lebih formal gitu ya teman-teman. Soalnya dia lebih banyak terkait tuh dengan masalah-masalah yang ada. Di sini tuh contohnya kayak gini. Media cetak misalnya bahasa yang ada dalam majalah, surat kabar, atau koran. Kan gak mungkin kalau misalkan ada di majalah, koran itu tuh pakai bahasanya yang bahasa gaul gitu ya teman-teman. Karena kan lebih banyak dibacanya sama orang-orang yang lebih tua gitu daripada kita. Terus ini yang terakhir, slide terakhir itu isinya kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, fenomena penggunaan bahasa di Indonesia seringkali selalu mengikuti perkembangan zaman, yaitu dengan munculnya bahasa gaul dengan faktor pendukung maraknya penggunaan media, sehingga bahasa Indonesia akan menjadi pudar. Padahal bahasa Indonesia itu merupakan bahasa kesatuan, jadi hendaknya lebih memperhatikan lagi dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dengan lebih meningkatkan penggunaan percakapan kita baik dalam kehidupan sehari-hari maupun resmi, agar bahasa Indonesia itu tidak akan pernah pudar ya teman-teman seiring berjalannya waktu, meskipun sekarang lebih banyak orang-orang menggunakan bahasa gaul gitu. Dan saran dari saya, kita itu harus lebih melihat keadaan pemakaian bahasa sekarang di Indonesia yang sering kali dipengaruhi oleh bahasa gaul terutama pada kalangan remaja. Dengan itu perlu penekanan untuk berusaha meningkatkan bahasa persatuan kita, yaitu bahasa Indonesia. Ya teman-teman, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.